Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, sebelum masuk ke bilangan berpangkat dan bentuk akar, marilah kita mengingat kembali tentang materi himpunan bilangan. Masihkah kalian ingat tentang himpunan bilangan? Kira-kira himpunan bilangan apa saja yang sudah kalian pelajari? Coba perhatikan di bawah ini. Ada yang namanya himpunan bilangan asli, juga bisa disebut sebagai himpunan bilangan bulat positif. Nah, himpunan ini terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan 0. Nah, kumpulan dari 0 dan juga bilangan asli atau himpunan bilangan asli ini akan membentuk himpunan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini bisa dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena ada himpunan bilangan bulat positif, maka ada juga yang namanya himpunan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat negatif ini dimulai dari negatif tak hingga sampai negatif 1. Kemudian gabungan antara himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan himpunan bilangan bulat positif ini akan membentuk suatu himpunan bilangan bulat secara keseluruhan ya, yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan juga bilangan positif. Kemudian himpunan bilangan bulat ini masuk ke dalam himpunan bilangan real. Jadi semestanya lebih luas yang di bilangan real. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mengingat tentang himpunan bilangan, nah, karena materi kita adalah materi bilangan berpangkat, maka kalian juga harus mengetahui atau mengingat kembali tentang materi perkalian. Nah, untuk kalian yang masih belajar tentang perkalian, silahkan layar ini di screenshot ya. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat dan bentuk akar. Coba perhatikanlah perkalian di bawah ini. Nah, di situ tertulis ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, di sana terdapat perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak 4 kali. Nah, bilangan yang seperti ini bisa kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4. Kemudian ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di sini ada perkalian berulang dari bilangan 3 sebanyak 5 kali. Dengan demikian bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 5. Nah, ini ada bilangan negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Karena dia berulang sebanyak 3 kali perkaliannya, maka bisa kita tuliskan sebagai bilangan berpangkat negatif 1 pangkat 3. Nah, kalau untuk suatu bilangan A dikali A dikali A, maka akan bisa dituliskan sebagai A pangkat 3. Bagaimanakah dengan perkalian A kali A kali A dengan A sebanyak N? Kita akan membahasnya dalam pengertian bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat atau perpangkatan adalah suatu perkalian yang berulang. Nah, bilangan berpangkat ini terdiri dari basis dan pangkat. Jadi ada yang namanya bilangan basis, ada bilangan pangkat. Untuk suatu bilangan berpangkat A pangkat N bisa kita tuliskan sebagai perkalian berulang dari bilangan A dengan jumlah A-nya ini sebanyak N. Dari sini A bisa disebut sebagai basis dan N adalah pangkat. Dengan syarat A-nya adalah anggota himpunan bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif. Ingat ya, N-nya adalah bilangan bulat positif. Nah, contoh. Tuliskanlah perkalian di bawah ini ke dalam bentuk perpangkatan. Itu yang pertama ada negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3. Nah, karena di sini negatif 2/3-nya berulang sebanyak 4 kali perkaliannya, maka bisa dituliskan sebagai negatif 2/3 pangkat 4. Soal kedua,
Nah ya, T kali T dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah ini T-nya ada 2 dan 2-nya ada 3. Maka bisa dituliskan sebagai T pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. T-nya ada 2, 2-nya ada 3. Atau juga bisa sederhananya dituliskan 2 pangkat 3 T pangkat 2. Nah, coba perhatikan tabel berikut. Ya, jadi di sini ada tabel bilangan berpangkat. Ini ada n itu bilangannya, bilangan 1 sampai 10 di sini. Ini n kuadrat, maksudnya kalau misalkan di sini 1 berarti di sini 1 kuadrat, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, 1 pangkat 5, 1 pangkat 6, 1 pangkat 7, 1 pangkat 8. Begitu juga untuk bilangan 2, 3 sampai 10. Nah, ini akan sangat berguna bagi kalian. Ya, jadi kalian pertama memang harus mengasah keterampilan berhitung kalian, dan untuk lebih mempercepatnya kalian bisa menyimpan tabel ini. Jadi silakan kalian bisa men-share screenshotnya ya. Oke, sekarang kita coba berlatih tentang penerapan bilangan berpangkat. Soal yang pertama, tuliskanlah perkalian di bawah ini ke dalam bentuk perpangkatan dengan basisnya 2. Basis, berarti bilangan utamanya ya, basisnya 2. Jadi intinya kita akan mengubah 8, 32, 128, dan 256 ini menjadi suatu bilangan berpangkat dengan basis 2 pangkat sekian, seperti itu ya. Nah, otomatis kan kalian harus bisa membagi ya, jadi 8 dibagi 2 hasilnya berapa, sampai habis gitu ya. Nah, di sini coba perhatikan. Untuk 8 kan sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Sehingga bisa dituliskan 2 pangkat 3. Nah, untuk 32 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 ada sebanyak 5. Sehingga bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 5. Untuk 128 juga sama. Jadi kalian cari ada berapa kali perkalian berulang dengan basis 2. Oleh karena itu, di sini kita memang membutuhkan keterampilan dalam berhitung perkalian. Ya, 128 sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian 256, ini sama ya. 256 ini sama dengan 2 kali 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 2. Duanya ada sebanyak 8, sehingga bisa dituliskan 2 pangkat 8. Oke, ini untuk bilangan dengan basis 2. Bilangan berpangkat dengan basis 2. Sekarang untuk contoh soal yang di sebelah kanan. Tuliskanlah perkalian di bawah ini ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis 10. Berarti kita akan mengubah bilangan ini, ketiga bilangan ini 1000, 100.000, dan 1 juta ini menjadi bentuk bilangan berpangkat 10 pangkat sekian. Nah, kalau 10 pangkat sekian, kalau bilangannya 1000 seperti ini, 100.000, 1 juta, ini akan lebih mudah ya. Nah, karena 1000 kan 10 kali 10 kali 10, jadi dia 10 pangkat 3. Untuk 100.000, 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10, dia ada 5 10-nya, sehingga 10 pangkat 5. 1 juta, berarti 10-nya dikalikan 6 kali ya. Sehingga bisa dituliskan sebagai 10 pangkat 6. Oke.